close till I get up. Hey, saya Rizal dari Ideatech Indonesia. Jadi di depan saya ini ada sebuah smartphone yang akan kita unboxing, dan smartphone ini cukup fenomenal sekarang ini karena dia di kelas mid-range tapi memiliki spesifikasi yang dimiliki oleh beberapa smartphone flagship. Contohnya adalah NFC dan desain layar yang punch hole di bagian tengah. Kemudian dilengkapi dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakang daripada smartphone ini dan bagian depan daripada layar di smartphone ini. Oke teman-teman, kita unboxing saja untuk melihat di paket pembelian kita mendapatkan apa saja. Jadi ini adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya teman-teman, dan memang saat ini bisa dibilang ini adalah produk dari Xiaomi yang betul-betul membuat persaingan kelas mid-range semakin ketat untuk smartphone dengan fitur yang sama. Ya, ini dia Redmi Note 9 Pro. Ya, kita dapat apa nih? Ini ada nota pembelian. Kemudian kita dapat gratis SIM card dari smartphone. Dan kita dapat masker teman-teman, mantap. Jadi sepertinya toko tempat saya beli smartphone ini ngerti dengan situasi saat ini ya. Jadi memang kita kemana-mana sekarang mesti punya ini nih untuk melindungi kita dari si Coronces. Corona ya. Ini dia, kita balik dulu ya. Jadi saya beli di toko e-commerce ya, harganya Rp3.549.000. jadi ini sehari sebelum launching resmi. Sebenarnya resminya itu di kisaran 3,399. Oke, kita lihat di boxnya dulu ya. Di sini ada tulisan Xiaomi, kami buatan Indonesia ya. Dan di sini ada Redmi Note 9 Pro. Kemudian sama ya, di sini juga ada Redmi Note 9 Pro. Di sisi belakang kita lihat di sini ada spesifikasi andalan atau fitur andalan dari Redmi Note 9 Pro. Ya, jadi yang akan kita unboxing ini adalah warna Interstellar Grey dengan kapasitas RAM 6GB dan internal 64GB. Di sini kita lihat 4 kamera dan fast charging 30 watt menggunakan Snapdragon 720G, dan displaynya agak luas ya teman-teman, dia 6,67 inch. Menurut saya sih itu adalah display yang cukup lebar untuk ukuran smartphone mid-range seperti ini ya. Jadi kabar gembira buat teman-teman penggemar Xiaomi atau Mi fans ya. Jadi kali ini Xiaomi memberikan kita kepala charger atau batok charger yang sudah support fast charging 33 watt. Jadi itu menurut saya adalah langkah yang cerdas dari Xiaomi, mengingat bahwa vendor lain atau merek lain juga memberikan batok charger yang juga memiliki kapasitas yang besar. Nah, kalau sebelum-sebelumnya Xiaomi biasanya support untuk device-nya, tetapi charger yang disertakan itu tidak kapasitasnya tidak besar. Dan kali ini kita mendapatkan sebaliknya. Jadi smartphone-nya support 30 watt, tetapi batok chargernya 33 watt. Nah, ini dia, kita dapat surat cinta dari CEO dari Xiaomi Indonesia ya. Welcome to family Xiaomi. Dan ini ada box kecil yang biasanya berisikan case dan kartu garansi. Dan ini adalah pin ejector, kartu garansi dan manual book. Dan soft case berwarna hitam transparan. Nah, ini dia smartphone-nya. Kita buka ya. Ya. Di sini kita lihat 64 megapiksel AI kamera, 30 watt fast charging,
Qualcomm Snapdragon 720 dan layar yang lebih lebar 6,67 inch. Dan kita dapat batok charger yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi ini batok charger dari Xiaomi bawaan. Dia sudah support 33 watt ya maksimum. Jadi dipastikan nanti ya, karena 33 watt tentu ini sudah support untuk turbo charge dari Xiaomi. Dan kabel data atau kabel power ya, kita lihat di sini sudah USB Type C dan ini unik warnanya orange ya teman-teman. Ya, kita singkirkan dulu dan kita lihat device-nya. Ini dia device dari Redmi Note 9 Pro. Ya. Kita buka dulu teman-teman. Oke. Nah, ini dia Redmi Note 9 Pro. Wih, shiny ya teman-teman ya. Berkilau. Dan memang sih ukuran layarnya agak memang besar ya. Ini memang rada-rada bongsor ya. Oh ya, ini ukurannya mengingatkan saya dengan Infinix Note 7 ya. Ya, ukurannya hampir sama dan mungkin hanya sedikit perbedaan saja. Nah, kita lihat di sini ada tulisan Redmi ya, bagian bawah. Tidak begitu kentara ya. Jadi di sini ada konfigurasi kamera untuk Redmi ya. 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel wide, ultra wide ya, dan ini adalah kamera makro ya, 5 megapiksel dan 2 megapiksel depth sensor serta satu buah LED. Nah, ini ada peningkatan ya teman-teman. Di sisi sini kita lihat ada SIM tray ya. Kemudian di sini ada infrared cluster. Nah, ini tidak pernah ketinggalan untuk seri Redmi, selalu ada. Kemudian ada lubang mic serta sebelah sini kita bisa lihat di sini ada volume broker dan ada sensor fingerprint yang sekaligus berfungsi sebagai tombol power. Nah, di bagian bawah seperti biasa ya, ada port untuk charge yaitu USB Type C, ada grill speaker, ada lubang mic 1 dan ini yang penting ini lubang atau port audio jack 3,5 mm. Kemudian kita coba cek gimana SIM tray-nya. Mantap. Jadi SIM tray-nya sudah support dual SIM card dan satu slot untuk memori ya teman-teman. Ini adalah kemajuan jika dibandingkan dengan Redmi Note 8 ya. Dan ini sudah dilapisi dengan karet, jadi aman lah. Meskipun tidak ada sertifikasi IP68, tapi ya paling tidak bisa melindungi dari rebesan air. Oke, selanjutnya coba kita nyalakan saja teman-teman. Ya, jadi ini adalah screen booting. Wow, jadi sudah menggunakan MIUI 11 ya teman-teman. Kita setting, kita tambahkan untuk sidik jari dulu. Oke, jadi ini adalah teknik untuk menambahkan sidik jari yang banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh menggunakan banyak jari dan itu bekerja dengan baik ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita daftarkan satu-satu. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba seberapa cepat. Ya, lumayan cepat juga ya. Sekali lagi kita coba. Hep, ya lumayan cepat juga nih. Hep. Ya, mantap ya. Satu hal yang saya suka dari Redmi Note 9 Pro bahwa sidik jarinya itu atau fingerprintnya itu berada di sisi kanan dari smartphone, jadi sangat gampang untuk dijangkau oleh tangan kita. Dan bagi kamu yang tidak suka notch, ada pengaturan untuk menghilangkan notch ya, atau untuk menghilangkan punch hole-nya. Tapi kalau saya sih lebih senang dengan tampilan standar seperti ini. Ya, selain itu ada fitur tambahan ya, atau fitur spesial. Ada game turbo salah satunya. Jadi ini adalah fitur untuk para gamers. Jadi yang suka game dapat terbantu dengan adanya fitur game turbo ini.
Ini dia tampilan daripada Redmi Note 9 Pro, dan teman-teman bisa lihat di sini bagian belakang glossy ya, dan sangat fingerprint magnet. Menurut saya sih memang desain dan build quality dari Redmi Note 9 Pro ini memang bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Mulai dari bezel, mulai dari material yang digunakan, sudah support dengan NFC. Bagian belakang dan depan sudah dilapisi oleh Gorilla Glass 5, dan itu mantap menurut saya ya. Kita bisa lihat di sini juga di bagian kamera ya. Jadi model kameranya berada di tengah, dan itu anti mainstream dengan desain kamera yang ada saat ini. Dulu kan di sisi kiri sehingga dia bisa miring-miring jika kita letakkan di meja. Kita kletek aja ini ya teman-teman untuk melihat lebih jelas. Ini susah juga nih, nempelnya lumayan keras ya. Oke, jadi akhirnya ada ritual kletek di smartphone ini. Oh ya, tadi terlewatkan ya teman-teman. Jadi di pembelian Redmi Note 9 Pro ini sudah disertakan anti gores yang sudah terpasang. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari anti gores. Cuman anti goresnya bukan yang anti gores tempered glass ya. Jadi anti goresnya yang tipis, jadi tetap beresiko sebenarnya. Kalau teman-teman mau lebih aman ya lebih baik diganti dengan tempered glass. Teman-teman bisa lihat di sini ya, desainnya mantap. Jadi di bagian belakang ini sudah Gorilla Glass 5 ya, dan memberikan refleksi cahaya kebiruan. Sebenarnya sih kalau dari boxnya dikatakan bahwa ini adalah interstellar gray, tapi lebih condong ke biru-biruan sih kalau menurut saya. Nah ini dia ya. Sekarang kita coba untuk tes casnya ya. Nah kita bisa lihat di sini dia sudah support turbo charge. Jadi ya lumayan lah, tidak perlu tunggu lama-lama, mengingat kapasitas baterainya juga 5000 ya. Kemudian kita coba untuk tes kamera. Jadi nanti teman-teman ini hanya hands on saja. Nanti kita akan buatkan untuk reviewnya ya teman-teman. Kita akan buat video untuk reviewnya, gimana kameranya ya. Ini hanya sepintas saja, kita lihat hasilnya ya. Dari hasilnya sih menurut saya mantap banget ya teman-teman. Kita bisa lihat ini ya, detail banget. Jadi ya lumayan lah. Jadi di kelas mid range dengan spesifikasi kamera juga yang mumpuni ya, 64 megapiksel. Kemudian konfigurasinya juga mantap, dan desainnya juga oke seperti ini ya. Saya rasa sangat direkomendasikan dan bakalan menjadi saingan berat untuk merek lain. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita. Bagi kamu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video kita di bagian bawah. Oke, saya Rizal dari ID Tech Indonesia. Ciao.